Nah, ada juga nih yang menarik Kang di bulan Ramadan sekarang, meskipun sama nih kayak kemarin kan ada larangan mudik, Iya, ada larangan pulang kampung lah. iya, iya, iya. Nah, berbicara soal tadi ada anggaran nih, kalau misalkan dari kacamata akan secara pribadi nih ngobrolin program tersebut kayak gimana sih Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MPS Net. Saya Muslim. Kami ada tamu hari ini dari mana Kak? Dari Brebes ya? Dari Brebes. Dari Brebes. Kang Ade Alwi. Kang Ade Alwi. Nah, sedikit mengenai Kang Ade Alwi, boleh diceritain nggak Akang itu siapa sih? Gitu. Saya jelas manusia. Oh, siapa manusia? Tetapi ruang lingkup apa yang Akang kerjakan hari ini? Sejarahnya kita berbicara dari awal dulu lah, jangan langsung sekarang. Oh iya, sebelumnya Kalau dulu jangan saya lupa kuliah di untuk UIN klik Bandung, tombol like dan subscribe-nya teman-temannya ya itu ada yang guys. dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, Hatur ada nuhun yang dari Bandung, ada kasadayana. yang dari Cirebon dan lain sebagainya. Kalau sekarang saya aktivitas masih di Jawa, lebih tepatnya di Brebes, Jawa Tengah. Saya beraktivitas di sosial, salah satunya ada di Karang Taruna, di BUMDes, sama di yang salah satunya yang sekarang sedang difokuskan itu agen pemberantasan korupsi. Agen pemberantasan korupsi. Kalau untuk tadi kuliah di UIN Bandung kan Akang tuh ya. Nah, selama masa kuliah aktif di mana aja nih? Jujur sih saya ngambil jurusan bahasa sastra Arab dan beraktivitas di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kabupaten Bandung. Dari mulai tingkatan rayon itu fakultas dan komisariat itu kampus, lalu cabangnya di Kabupaten Bandung. Begitu. Nah, kan sekarang itu lagi apa ya? Lagi di masa pandemi nih, Kang. Banyak kan masyarakat juga bertanya-tanya nih mengenai anggaran di masa pandemi gitu. Bisa diceritakan nggak apa sih sebetulnya pandemi gitu? Kalau pandemi itu kan suatu bencana, bencana yang bukan berasal dari alam, tapi bencana yang berasal dari manusia. Jadi bencana itu ada ada dua macam. Nah, ini salah satunya pandemi yang bukan bencana alam, akan tetapi bencana yang berasalkan dari manusia kembali ke manusia, sehingga yaitu hampir seluruh negeri ini di setiap negara mengalami pandemi. Nah, tadi ada sedikit ya menarik mengenai Akang kan aktif di Karang Taruna, aktif juga di desa mungkin ya. Nah, ngobrolin anggaran nih, masyarakat kan suka bertanya-tanya nih Kang. Ngobrolin terkait anggaran di masa pandemi ini kayak gimana sih? Kalau berbicara anggaran dari mulai tingkatan bawah, yaitu tingkat desa sampai ke tingkat pusat, itu setiap leading sektor itu ada anggarannya ketika berbicara pandemi, karena pandemi itu suatu bencana. Balik lagi tadi bahwa pandemi itu sebuah bencana, sehingga dari pemerintah tanggung jawab pemerintah tetap ada anggarannya, entah itu di desa, kabupaten, kota, provinsi, bahkan pusat. Cuman ya tidak sedikit dan sedikit banyaknya masyarakat masih bertanya-tanya sebenarnya anggaran dari pemerintah itu, entah itu pusat ataupun daerah, itu ada anggarannya atau tidak. Karena di desa itu ada potongan untuk pandemi tersebut. Bahkan untuk tahun ini 2021 itu 8% dari APBDes itu untuk penanganan pencegahan COVID-19 yang programnya itu PPKM Mikro setiap desanya itu skala nasional. Nah, tadi kan ada berarti dikhususkan nih ya ngobrolin anggaran terkait di masa pandemi untuk menangani di
masyarakat terkait itu penanganan tersebut di sektor mana saja sih Kang? Di sektor mana saja? Salah satunya itu mungkin yang sampai sekarang berjalan itu apa namanya, bantuan-bantuan kayak BLT, bansos, terus PPKM mikro itu tadi. PPKM mikro itu yaitu lebih condongnya kita kalau di Jawa itu jogotongo. Jogotongo itu ya apa namanya, semacam penanganan barangkali ada yang terkena pandemi itu COVID-19 sehingga bisa dianggarkan dari anggaran tersebut. Cuman pertanyaannya hari ini saya juga masih apa namanya, tanda kutip itu artinya apa namanya, belum ada kejelasan ketika tidak ada yang terserang oleh COVID-19, lalu anggaran yang 8% tersebut itu larinya kemana? Nah, gitu. Jadi anggaran tersebut yang 8% bisa dipakai ketika kalau ada yang terjangkit kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalkan tidak ada itu jadi pertanyaan. Ada pertanyaan. Nah, kalau Akang pernah dengar gak kalau misalkan ada yang terjangkit, misalkan ya orang tersebut nih kan bukan suka ada, tapi memang ada isolasi yang dikhususkan dari misalkan pemerintah kabupaten atau kota. Misalkan nih nama ada di satu kabupaten kota itu dikhususkan di sana di semua kecamatan gitu. Itu masuk atau beda lagi? Masuk. Nah, itu salah satunya ketika di desa itu kan PPKM mikro. Nah, setiap kabupaten kota itu pasti memiliki desa dan kelurahan. Dan anggaran dari pusat yang 8% itu salah satunya itu untuk isolasi mandiri ketika ada yang terjangkit COVID-19. Selain itu, apa namanya, ada pembuatan posko untuk yaitu apa namanya, pencegahan itu. Misalkan ada yang ODP, PDP itu yang sigap di situ. Jadi kasarnya mah ketika kita nih masyarakat terkena amit-amit ya Kang ya, kita terjangkit corona, pas kita isolasi mandiri itu dari desa langsung ada gitu ya, penanganannya gitu. Dari mulai apa ya, kalau misalkan isolasi kan nggak boleh ketemu sama orang-orang nih. Berarti dari mulai makan, kesehatan dan lain sebagainya itu dianggarkan mungkin ya. Iya, udah ditanggung sama pemerintah lah. Seharusnya seperti itu. Cuman ya kalau misalkan tidak ada, kemanakah anggaran tersebut? Itu yang jadi pertanyaan di hari ini. Iya, berbicara corona itu memang ribet, soalnya tidak terlihat. Mungkin alangkah lebih baiknya saya boleh ngerokok dulu gak? Boleh, silakan Kang. Gitu. Terus apa hubungannya dengan corona? Nah, ada yang menarik nih Kang, kan kemarin lagi rame nih berita terkait korupsi di anggaran corona nih. Nah, kalau misalkan kan masyarakat taunya korupsi itu ngambil uang aja. Sementara arti korupsi sendiri itu apa sih Kang? Korupsi itu bukan ngambil sih. Kalau ngambil itu terlalu sopan. Terlalu halus. Yang jelas kalau korupsi itu apa ya? Tahu nyolong nggak? Mencuri. Nyolong itu mencuri. Mencuri itu bagi koruptor itu bahasanya mencuri hak rakyat lewat instansi atau lembaga pemerintah ataupun dari swasta. Nah, itu yang dikatakan dengan korupsi. Entah itu korupsi dari dana pandemi ataupun dari dana yang lainnya, anggaran yang mana terlain apa namanya, selain tidak mengambil atau tidak mencuri haknya itu bukan korupsi. Cuma lagi-lagi di masyarakat ketika berbicara korupsi gampang menyimpulkan bahwasanya, contoh tadi Akang bilang korupsi ke saya misalkan. Nah, di situ tidak ada data, ada fakta tapi ada data. Itu belum tentu. Karena yang namanya korupsi itu harus jelas. Ada data, fakta, dan nyata. Dan saksi juga, ada pelapor. Tidak langsung misalkan Akang mengatakan ke kepala desa bahwa si kepala desa A itu udah korupsi. Tidak bisa. Tetap harus ada saksi, harus ada pelapor. Kan laporannya kemana? Yaitu kemana? Kita juga ada
apa namanya, step by stepnya. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya tertentu. Kita bikin jurnalnya atau misalkan makalahnya kalau misalkan tugas kuliah sih lah. Tetap latar belakang masalah, rumusan masalah itu harus ada teorinya, datanya, terus apa namanya, kejadiannya di mana, saksinya siapa, itu harus jelas berbicara korupsi itu. Jadi tidak bisa langsung dikata si kepala desa ini atau pimpinan daerah ini udah korupsi, nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan saya masyarakat nih Kang ya, kalau misalkan berbicara si A itu korupsi, belum apa ya, belum bisa dikatakan bahwa benar itu korupsi dia itu, meskipun misalkan firasat saya sebagai masyarakat, dia itu udah korupsi misalkan, itu tidak bisa, malah nantinya mungkin ada ketentuan lain di mata hukum kan ya Kang. Iya, jelas. Itu kan di masyarakat boleh mengatakan apa namanya, korupsi, tapi jangan dulu langsung menjustifikasi dan langsung menyebarluaskan bahwa si A, misalkan si A itu udah korupsi. Jangan, nanti yang ada apa? Ingat, dalam agama kita, akangnya Islam kan, dalam agama Islam itu ataupun dalam agama yang lain mungkin sama-sama memahami, jangan langsung menjustifikasi, atau kalau dalam Islamnya itu jangan langsung memfitnah. Nah itu timbulnya nanti takutnya fitnah, sedangkan fitnah itu ya itu tadi jelas-jelas dilarang oleh agama. Nah ada juga nih yang menarik Kang, di bulan Ramadan sekarang, meskipun sama nih kayak kemarin kan ada larangan mudik, Iya, ada larangan pulang kampung lah. iya, iya, iya. Nah berbicara soal tadi ada anggaran nih, kalau misalkan dari kacamata akan secara pribadi nih ngobrolin program tersebut kayak gimana sih Kang? Kalau berbicara bukan larangan sih ya sebenarnya, tapi peniadaan mudik 2021 diatur dalam undang-undang. Itu ada undang-undangnya, sebenarnya bukan larangan, bukan dilarang untuk mudik, tapi ada bahasa. Ingat, kita harus bisa memahami mana larangan, mana peniadaan. Kalau peniadaan itu memang jelas dari pemerintah acuan itu tidak apa namanya, tidak ditiadakan mudik itu, karena mungkin kalau saya analisis tadi kemarin perjalanan dari Brebes ke sini itu ada beberapa sektor yang istilahnya diuntungkan dan dirugikan, yaitu sama-sama menguntungkan dan sama-sama merugikan. Salah satunya kalau berbicara aparat pemerintah itu mungkin yang hari ini diuntungkan, mungkin soalnya apa, yang menjaga posko mudik atau posko ketupat itu, terus pos peniadaan mudik 2021 itu ada pos sekarang, jadi ada 2 pos, sehingga setiap pos mudik itu ada 2. Nah di situ pasti ada anggarannya kan, tidak mungkin ada posko, tidak mungkin ada bangunan kalau misalkan tidak ada anggaran, otomatis ada anggarannya. Jarang untuk swadaya lah ya, kalau bahasa di masyarakat, swadaya masyarakat Begitu. Cuman yang belum sampai apa namanya, transparansi terbuka untuk setiap poskonya atau setiap posnya itu berapanya, itu yang belum terpecahkan. Mungkin ya setiap daerah memiliki anggarannya masing-masing, karena ini apa namanya, masuk ke anggaran tak terduga dan anggaran bencana gitu. Nah di situ apa namanya, siapa penikmatnya, siapa yang manfaatnya, penerima manfaatnya di situ, yaitu tadi aparat-aparat instansi yang bersangkut, kayak misalkan Satpol PP, Polri, TNI, terus apa namanya, sektor kesehatan yang bersangkutan kayak prokes itu ada, pasti kenal, pasti dapat jatahnya, pasti ada anggarannya. Mungkin bahasa kasarnya itu THR ya Kang ya. Nah lebih tepatnya THR, tunjangan hari raya, cuman biar kelihatan kerja, biar kelihatan sibuk di momen-momen bulan-bulan ini, sehingga ada kinerja lah di lapangan. Walaupun saya lihat dari mulai Brebes ke sini hanya beberapa pos yang efektif, tidak semua pos itu efektif, malah bahkan ada yang poskonya sepi, tidak ada polisinya, tidak ada TNI-nya, tidak ada yang jaga sama sekali, cuman ada bangunannya, selesai. Jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut, Akang ke sini itu memang ada
benar ada kegiatan ya, bukan dalam rangka mudik ataupun apapun itu ya Oh, Kang ya. bukan. Saya datang ke Bandung itu salah satunya apa namanya untuk mengisi acara di teman-teman Orda, organisasi kedaerahan mahasiswa. Siap. Iya. Kebetulan saya ketemu sama teman lama, sahabat lama, bukan teman lama, sahabat lama yang dari Bandung, tepatnya Bandung Barat. Dia ngajak diskusi. Nah, ya udah sekalian Kita diskusikan diskusikan saja. aja di sini. Kebetulan kan kalau mahasiswa itu terkenalnya itu idealis, terus apa namanya kaya dengan wacananya, sehingga ya udah kita sekalian silaturahmi, sekalian ngopi, sekalian Diskusikan diskusi. Jadi inisial I di akhir itu ketemu lagi. Siap. Nah, Kang, tadi kan udah berbicara anggaran, berbicara soal korupsi ya, disinggung sedikit. Nah, kaitan anggaran dengan korupsi itu kayak gimana sih, Kang? Anggaran dengan korupsi itu selalu melekat. Tapi ya itu tadi balik lagi ke pernyataan tadi yang di awal-awal. Kita tidak bisa langsung menjustifikasi atau menuduh atau memfitnah, bahasa Islaminya, bahwa dia si A sudah melakukan korupsi. Tidak bisa. Karena apa? Setiap manusia ketika berbicara anggaran itu pasti butuh yang namanya kehidupan dari mulai nol sampai titik finishnya, dari mulai start sampai ke finishnya. Entah itu anggaran, tadi ya berbicara anggaran, otomatis kan ada rancangan atau usulan program, entah itu program pengadaan barang dan jasa, entah itu program pembangunan, entah itu program pemberdayaan, itu pasti ada anggarannya. Cuman regulasi anggaran tersebut lagi-lagi sedikit banyaknya tidak sesuai dengan SOP, sehingga muncullah kata-kata kalimat korupsi, sehingga dia dikatakan korupsi padahal kan belum tentu korupsi. Nah, kita lihat dulu ada panduannya, ada pedumnya lah. Nah, di situ kalau misalkan pengadaan barang dan jasa ada ketentuannya, itu namanya e-katalog. Terus kalau misalkan berbicara proyek pembangunan itu ada draftnya, dan di situ kita seluruh masyarakat bisa mengakses. Itu di LPSI ada, terus di di situs-situs web juga ada, terkadang di situs web KPK ataupun di yang saya ketahui hasil kemarin diskusi sama teman-teman di Jawa Tengah itu ada di IBC juga ada, terus di ICB juga ada, yang nama webnya itu Sirup. Itu bisa diakses sama seluruh masyarakat. Jadi seluruh program, entah itu program pemberdayaan, pembangunan, sama pengadaan barang dan jasa, itu ada draftnya. Bahkan setiap daerah pun kan ada APBD namanya. Di situ ada APBD, ada rancangan APBD. Otomatis ada penetapan mana saja program yang diketuk palu. Di situ teman-teman bisa akses. Bahkan di Jogja, yang saya ketahui di Yogyakarta, itu seluruh masyarakat bisa mengakses lewat gadget atau bisa lewat elektronik. Nah, di situ sungguh sangat transparansi ketika berbicara program. Cuman ya balik lagi tadi, ketika berbicara anggaran otomatis ada harus ada yang istilahnya dana talang, karena dari pemerintah itu tidak langsung cair, tidak langsung bisa diterima, Bertahap lah ya. bertahap. Ketika berbicara program pembangunan otomatis ya tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Terus ketika berbicara pemberdayaan itu bisa, cuman terkadang harus ada yang bisa menalangi dulu pinjaman lah. Dari situ bisa. Nah, Kang, ada yang lebih erat nih, Kang, ngobrolin tadi antara anggaran dengan korupsi. Itu mengenai operasional. Nah, kayak gimana sih mengenai operasional sih dari sisi anggaran tersendiri, Kang? Mengenai operasional, sebenarnya kalau misalkan berbicara setiap program itu operasional itu ada tetap, cuman tidak ada transport. Terkadang ada program misalkan sosialisasi atau seminar atau apalah gitu, atau pemberdayaan, ada uang transport atau apa. Transport sebenarnya itu tidak ada transport di dalam program-program itu, tidak ada transport. Adanya juga
operasional tersebut. Misalkan saya jadi panitia, operasional panitia saya secara pribadi misalkan untuk bensin, untuk pulsa atau dan lain sebagainya, yang jelas operasional adanya. Cuman kalau misalkan untuk transport sendiri itu nggak ada. Jadi kasarnya untuk makan ya, untuk Iya, makan saja. untuk makan saja. Untuk konsumsi, akomodasi mungkin itu masih ada, tapi untuk transportasi itu nggak ada. Cuman yang wallahu alam sih ya, saya lihat dari sekian instansi pemerintah itu setiap kali program itu ada transport. Jadi itu juga pertanyaan balik ya, itu dari mana mungkin ya diadakannya nih soal transport tadi. Nah mungkin barangkali ada statement tambahan nih di akhir nih Kang mengenai anggaran dan korupsi nih. Kalau saran dari saya, tambahan dari saya gini Kang, berbicara korupsi itu tidak bisa langsung dijudge, tidak bisa langsung disangka bahwa si A atau si B atau si C sudah melakukan korupsi. Karena korupsi itu sangkut pautnya dengan anggaran atau materi. Ketika berbicara anggaran atau materi, itu ada sangkut pautnya di belakangnya. Yang misalkan dituduhnya dia udah korupsi, belum tentu keluarganya menerima. Nah, alangkah lebih baiknya diskusikan, tapi kita analisis dulu. Apa benar dia korupsi? Dari anggaran yang mana? Dari program yang mana? Lalu anggarannya berapa? Lalu setelah itu kita cek fisik. Misalkan ke pembangunan, cek fisik benar atau enggak. Kan di situ ada ketentuannya. Kita bisa dicek kok. Ada alat ngeceknya juga. Dari pemberdayaan, misalkan program pemberdayaan, apakah benar anggaran tersebut sekian terus direalisasikan sekian? Kita analisis dulu. Data anggarannya berapa, terus RAB-nya berapa, lalu pelaksanaannya seperti apa. Seperti itu. Terus pengadaan barang dan jasa, yaitu kita cek kembali barangnya seperti apa, jasanya seperti apa, lalu RAB-nya berapa. Kita intinya pintar-pintar menganalisis dulu, jangan langsung menjustifikasi atau menuduh bahwa si A, B, C udah melakukan korupsi. Jadi kita kaum akademik, kita kaum intelektual, jangan langsung menjustifikasi apalagi memprovokasi masyarakat bahwa dia udah korupsi, dia sudah melakukan korupsi. Jangan. Tapi kita analisis dulu, begitu. Jadi kita jangan langsung percaya gitu ya, mungkin ya harus melewati analisis, dan kita harus mempelajari, mengkaji dulu terlebih dahulu sebelum kita berbicara soal korupsi ini gitu ya Kang ya. Apalagi mengenai nama gitu, misalkan kita mengarah pada satu nama gitu. Benar. Kan itu yang paling sensitif. Ketika mengarah pada salah satu nama itu udah masuknya ke fitnah kan, atau bahasa umumnya itu adalah justifikasi lah, tuduhan. Sedangkan dalam agama ataupun negara itu tidak bisa langsung menuduh gitu. Begitulah kalau menurut saya sih. Terima kasih nih Kang atas waktunya, atas juga mungkin diskusi kali ini. Siap. Kami dari MPSNet, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel kami mungkin. Lalu juga untuk para penonton, para penikmat, jangan lupa untuk selalu membaca dan juga menganalisis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.